nama saya Bayu, pemeran Rudy di sinetron Cinta Tanpa Karena, mau menanggapi soal ada orang tua yang datang pakai singlet doang di wisuda anaknya. Kalau ya menurut formalnya sih pakai pakaian yang lebih layak, tapi mau bagaimanapun ya kemungkinan ada keterbatasan ekonomi apa segala macam yang tidak memungkinkan dia datang dengan pakaian rapi, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan itu sebenarnya momen yang memang ditunggu-tunggu setiap mahasiswa ya, wisuda dihadiri sama orang terdekat. Dan masih anaknya itu nggak malu, ya menurut gue fine fine aja sih. Dan bangga juga mungkin orang tuanya, dengan bangga dengan keterbatasannya, bangga anaknya bisa menghadiri wisuda anaknya. Kalau ada yang ngomong yang julid-julid tentang bagaimana penampilan orang tuanya sih, kalau gue pribadi gue bodo amat gitu. Pada saat gue wisuda juga ya nggak peduli dengan itu gitu. Pokoknya dihadiri sama orang terdekat aja udah seneng banget gitu. Dan menurut gue itu suatu pencapaian yang luar biasa ya gitu. Bisa wisuda didampingi sama orang terkasih terdekatnya, ayahnya gitu udah. Dan akhirnya juga banyak juga nih netizen yang mendoakan agar Iya, sang anak tidak lupa dengan orang tua. betul betul ya, agar anaknya ketika sukses nanti jangan menelantarkan orang tuanya, meskipun keadaan orang tuanya yang serba apa kekurangan atau apalah gitu. Pokoknya jangan sampai dilupain gitu. Halo, nama gue Anoki Domi, di sinetron Cinta Tanpa Karena berperan sebagai Ozzy. Ingin menanggapi kejadian tentang pernikahan sepasang kekasih, terus tiba-tiba di pelaminan itu ada pedangdut yang nagih utang ya, nagih utang 18 juta ya. Kalau menurut gue pribadi, sebenarnya dari si pedangdutnya itu sih menurut gue nggak salah, karena memang itu haknya dia kan. Dia yang punya duit terus dikasih pinjem terus minta dibalikin, itu hak dia. Karena apa? Mungkin menurut dia dan menurut gue juga itu sah-sah aja, karena ya apalagi posisinya dia nikah kan. Nikah itu kan butuh biaya banyak ya. Kalau misalnya dia, menurut gue kalau misalnya dia masih ada utang atau mungkin ada pinjaman sana sini, seharusnya nggak usah lah dirayain pernikahan besar-besaran gitu. Walaupun itu mungkin di perkampungan ya. Jadi menurut gua sah-sah aja dari si pihak pedangdut itu meminta uang yang dikasih pinjam, menurut gua sih gitu. Dan dari pihak si orang yang nikah seharusnya mereka malu sih, karena pasti itu posisinya dibisikin atau apa ya? Dibisikin dan akhirnya ketahuan sama mertua dan Tuh apalagi dibisikin terus sampai ketahuan sama mertua, itu kan menurut gua mereka pasti bakal malu sih dengan adanya utang itu. Makanya menurut gua lain kali kalau bisa ya kalian, kalau misalnya nih menurut gua, kalau misalnya kalian punya utang terus kalian mau nikah, ya udah jangan undang-undang atau mungkin jangan jangan sampai ketahuan nama yang kalian utangin lah, menurut gua. Kalau yang dari sisi ini ya, sisi yang nikah. Kalau dari sisi pedangdut yang punya utang yang ngutangin 18 juta, menurut gua ya dia bener sih gitu, bener. Karena itu haknya dia mungkin butuh juga kan buat kebutuhan dia, jadi mungkin udah kepepet akhirnya nekat dia ke pernikahan itu gitu sih. Wah, kok bisa gitu ya? Itu aneh sih. Ini karena bully ya? Dipaksa ya? iya. Jadi pesan saya ya, jangan maulah dibully. Dia makan nasi, kita makan nasi. Harusnya lawan aja, apalagi sampai kayak gitu. Terus mau lagi, ayolah gitu. Lu bisa ngadu, kita tinggal di negara hukum kok, kita bisa lapor kasus-kasus bully gitu. Dan biar apa sih kalian bully-bully kayak gitu? Apalagi bulinya sampai aneh-aneh kayak gini. Aneh aja gitu. Terus sekarang jadi gimana itu Bang kasusnya? Dan akhirnya sampai viral dan sempat ditangani sama pihak kepolisian. Dan harapan Bang Jerry nih untuk para pelaku pembuli agar segera dan kapok, itu gimana? Mungkin Abang Jerry ada solusi dan
Kalau menurut saya sendiri ya itu urusannya sama polisi sih kalau udah sampai kayak gitu. Ya harus dihukum. Dihukum, nggak bisa main lepas-lepas kayak gitu aja. Kalau nggak dihukum nggak bakal ada efek-efek jerah kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Nggak bakal dihukum ini. Makanya harus dihukum sih kalau menurut saya pribadi. Terus kalau tips buat adik-adik kita yang lagi dibully nih, Lawan. Untuk tipsnya lawan. Jangan takut. Lawan mereka juga. Kalau kita ngelawan mereka juga takut. Jadi jangan maulah dibully kayak gitu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rashid. Saya berperan sebagai Niko di Cinta Tanpa Karena. Nah, saya mau menanggapi berita yang viral. Ada anak bayi yang dirobek perutnya sama monyet liar ya. Iya. Dan kabarnya saya baca-baca sih karena ditinggal ibunya ke dapur. Nah, sebenarnya kita gak bisa nyalahin siapa-siapa juga sih ya. Mungkin itu udah takdir, tapi sebenarnya ada sedikit kesalahan dari orang tuanya kalau menurut saya. Karena mau bagaimanapun anak bayi atau anak kecil itu nggak boleh ditinggal-tinggal, karena mau bagaimanapun dia masih belum ngerti ibaratnya yang mana baik, yang mana buruk, yang mana bahaya, yang mana yang nggak bahaya. Jadi kalau memiliki anak bayi atau anak kecil, alangkah baiknya selalu dijaga, selalu waspada. Nah, bagi anaknya yang udah terkena musibah itu, mungkin kita doakan semoga lekas sembuh dan gak sampai meninggal kan? Enggak, masih kritis keadaannya. Oh iya, alhamdulillahnya nggak sampai meninggal, dan kita doakan semoga cepat sembuh. Dan alangkah baiknya ibunya mungkin bisa jadi pelajaran dan pengalaman, dan untuk mengingatkan kepada orang tua di luar sana agar lebih waspada kepada anaknya dan menjaga buah hatinya. Gitu sih paling saran dari saya. Ya kan? Karena mau menyerang ini binatang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.